Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilah dengan bijak. Halo semua, selamat hari Jumat ya teman-teman. Gue hari ini punya cerita yang benar-benar gila banget dan benar-benar intens. Cuman sebelum gue mulai, gue punya sedikit pengumuman nih tentang jadwal tayang episode baru Scary dan Ghost Podcast. Karena gue nih masih anak kantoran gitu ya, jadi gue masih sering bentrok jadwal lah intinya. Nah jadi ini udah mulai dari minggu kemarin sih sebenarnya. Tapi mulai ke depannya episode Scary dan Ghost akan tayang 2 minggu sekali daripada seperti sebelumnya seminggu sekali. Jadi kalau misalnya minggu ini ada episode, minggu depannya nggak akan ada episode, dan minggu depannya baru episode lagi dan selanjutnya. Tapi ini cuma sementara aja. Kalau jadwal gue ke depannya mengizinkan, gue akan keluarin episode setiap minggu lagi seperti biasa. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke ceritanya. Minggu ini gue punya cerita tentang penculikan yang sangat-sangat intens dan gila banget lah ceritanya pokoknya. Dan ini tuh bukan macam penculikan yang si penculiknya minta uang tebusan atau yang gitu-gitulah. Ini tuh tentang seorang penculik yang nyuri anak-anak gadis remaja karena dia tuh pengen kayak punya budak seks gitu loh untuk disiksa dan untuk dipakai sehari-hari gitu. Gila banget lah. Dan bahkan korban-korbannya nih ditahan dan disiksa sampai 10 tahun lebih. Gila gak sih? Lu bayangin 10 tahun hidup kalian dikurung di sebuah ruangan gitu dan disiksa setiap hari. Oh my god. Tapi untungnya ada sedikit spoiler nih. 3 korbannya ini berhasil bebas dan mereka masih hidup sampai sekarang dan berkeluarga. Dan mereka juga banyak nyeritain cerita-cerita mereka di acara-acara TV, dokumenter. Jadi seenggaknya cerita minggu ini tuh ada happy endingnya lah ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Cerita ini pertama-tama dimulai dari seseorang yang bernama Michelle Knight. Jadi Michelle Knight ini seseorang yang lahir di bulan April 1981 di Cleveland, Ohio. Dan dari awalnya Michelle Knight ini udah tinggal di keluarga yang cukup sulit itu dan cukup bermasalah. Dimana dia ini tinggal sama saudara-saudaranya dia atau kerabat-kerabatnya dia yang diketahui sering melecehkan dia secara seksual gitulah. Dan waktu dia umur 14 tahun, dia itu mutusin kalau dia udah gak kuat lagi tinggal di situ dan dia melarikan diri untuk tinggal di jalanan. Dan karena dia nih orangnya kecil dan pendek gitu, dia tuh sering tidur di tong sampah bahkan, atau di semak-semak gitu. Dan bahkan ketika dia tidur di jalanan dan tidur di tong sampah gitu, dia bilang dia tuh lebih enjoy masa-masa kabur ini daripada waktu dia tinggal di rumahnya. Tapi suatu hari waktu dia masih tinggal di jalanan gitu, dia nemuin sebuah gereja yang nawarin makanan anget dan dia pun masuk ke gereja tersebut dan kemudian dia ketemu sama seseorang yang dia kenal dan dia pun dibalikin lagi ke orang tuanya untuk disekolahin. Michelle nih sebagai seorang gadis gitu ya, dia itu pengen mengejar karir sebagai petugas pemadam kebakaran dan bahkan punya cita-cita untuk jadi seorang dokter hewan. Tapi sayangnya di sekolah ini dia sering dibully. Dan karena dia tuh orangnya pendek, dia tuh sering dijulukin shorty. Nah, jadi dia tuh sering diintimidasi dan dibully gitu di sekolahnya. Bahkan suatu hari waktu dia usia 17 tahun, dia tuh sempat diserang gitu sama anak-anak sekolahnya. Tapi ini tuh gak ditanggapin serius sama polisi. Jadi hidupnya si Michelle Knight ini dari awalnya udah berat lah ya. Setelah itu dia tuh juga sempat hamil muda, dimana dia tuh karena dia hamil dia harus putus sekolah. Dia akhirnya punya seorang anak cowok yang dia beri nama Joey. Dan suatu hari Michelle nih harus pergi kerja dan anaknya pun dititipin ke mamanya dan pacar si mamanya karena orang tuanya udah cerai. Dan ketika si anak laki-laki itu masih balita, si anak ini cedera. Dan diduga ini nih disebabin karena pacar si ibunya ini yang main kasar gitu loh. Dan karena itu petugas social service gitu yang di Amerika akhirnya ngambil anaknya Michelle dan nempatin anaknya di panti asuhan gitu. Karena nuduh dia itu gak bertanggung jawab gitu. Padahal ini disebabin sama
pacar si ibunya, dan waktu itu tuh si Michelle masih di bawah umur, jadi dia masih belum punya hak yang penuh gitu atas anaknya sendiri. Dan ini tuh benar-benar bikin Michelle sangat-sangat sedih, dan dia ngusahain segala cara untuk ngedapetin anaknya lagi. Dan suatu hari si Michelle nih mau pergi untuk ketemu seorang pengacara yang orang bilang bisa bantuin dia untuk ngajuin ke pengadilan gitu, supaya anaknya tuh bisa dibalikin ke Michelle. Tapi waktu lagi on the way, dia ini sempat kesesat dan dia pun akhirnya masuk ke sebuah toko untuk nanyain ke si penjaga toko arah ke kantor si pengacara ini. Nah, tapi waktu si Michelle lagi nanyain arah nih ke si penjaga tokonya, ada seorang pria yang nguping pembicara mereka. Dan akhirnya dia pun nawarin tumpangan dan ngaku kalau dia nih tahu di mana si kantor pengacara yang si Michelle lagi cariin hari itu. Nah, si pria ini adalah Ariel Castro, yang kebetulan adalah ayah dari teman sekolahnya si Michelle. Dan karena si Michelle nih kenal sama orang ini, dia pun akhirnya setuju untuk numpang dan masuk mobilnya Ariel Castro. Tapi di perjalanan, si Ariel Castro ini bilang kalau dia ini harus mampir ke rumahnya untuk ngambil sebuah barang. Dan udahnya dia bakal nganterin Michelle langsung ke kantor tersebut. Dan pastinya si Michelle bilang, ya it's okay gitu ya, karena dia juga pastinya ngerasa sungkan gitu karena dia udah ditolongin. Dan sesampainya di rumah si Castro, dia minta Michelle untuk ikut turun dan masuk juga ke rumahnya dia dan ngebantuin ngambil barang tersebut. Dan karena Michelle gak keberatan hati untuk ngebantu, dia pun masuk ke rumahnya Castro. Tapi tiba-tiba Castro langsung narik dia, bawa dia ke basement. Dan ingat loh, si Michelle ini orangnya kecil, jadi dia pastinya gampang gitu untuk ditarik-tarik dan diseret-seret sama si Castro. Dan dia pun diikat tangannya dan kakinya. Michelle juga digantung di posisi hog tie, dan kalau kalian nggak tahu nih gimana posisi hog tie itu, kalian bisa Google gitu ya. Dia juga masukin kaos kaki kotor ke mulutnya Michelle untuk ngebekam mulutnya, dan dia pun juga ngelakban mulutnya Michelle supaya dia nggak bisa buka mulut gitu loh. Gila gak sih? Dan setelah itu, udah aja si Michelle ditinggalin gitu di posisi itu, dan Castro bilang kalau dia ini bakal pergi untuk beli makanan. Dan Castro pun akhirnya nyetel radio keras-keras supaya si Michelle gak bisa teriak dan gak ada yang denger dia gitu loh. Dan si Castro pun ninggalin Michelle diikat di keadaan seperti itu, digantung gitu ya, selama sehari setengah. Sampai akhirnya si Castro pun balik lagi dan maksa Michelle untuk makan. Jadi nyokokin dia makanan gitu. Dan ketika Michelle gak mau makan, dia pun lanjut merkosa Michelle selama berjam-jam. Dan untuk 3 hari selanjutnya, Michelle tuh dirantai di sebuah tiang di basement dan diperkosa berkali-kali, gak dikasih makan sama sekali. Selama dia sendirian, Michelle juga dipakein helm supaya dia itu gak bisa banyak gerak atau gak bisa teriak gitu loh. Dan Michelle bersama 2 wanita lainnya akan ditahan di rumahnya Castro selama 11 tahun, di mana dia disiksa, diperkosa, dan diperlakukan kayak binatang, dan bahkan di antaranya dia sempat hamil 5 kali. Dan setiap kali dia hamil, Castro bakal nyiksa dia supaya dia keguguran. Ya, kasus ini bakal berat. Nah, sebelum kita lanjut tentang penculikan ini, siapa sih si Ariel Castro ini? Jadi si Ariel Castro ini lahir di Puerto Rico pada tanggal 10 Juli 1960. Dan waktu dia masih kecil, dia pindah ke Cleveland, Ohio bersama anggota keluarganya yang udah tinggal di sana. Dan dia ini awalnya tinggal di sana sama istri dan 4 anaknya. Tapi si Castro ini diduga melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya. Dan istrinya pun akhirnya ninggalin dia di tahun 1996 dan ngambil semua hak asuh anak-anaknya mereka dari si Castro. Dan selama dia nawan 3 wanita ini di rumahnya, dia itu tetap mempertahankan kehidupan yang normal gitu loh. Dimana dia ini masih ramah sama tetangganya. Dan bahkan anggota keluarganya dia tuh masih datang untuk ngunjungin dia gitu loh. Selama ada 3 cewek ini yang ditahan di basementnya dia. Dan bahkan dia itu masih kerja sebagai sopir bus sekolah. Dan dia juga masih sering main gitar bass gitu dengan grup lokal. Dan bahkan si goblok ini juga sempet ngadirin acara yang diadain untuk
si korbannya yang dia culik gitu. Jadi dia sok-sokan datang ke acara ini dan ketemu sama anggota keluarganya yang bersedih gitu karena anaknya hilang dan diculik sama dia gitu. Gila gak sih orang ini? Nah oke, kalau gitu balik lagi ke Michelle. Jadi beberapa hari setelah si Michelle diculik, si Castro nih bilang ke Michelle kalau gak ada nih orang yang nyariin lo. Memang karena keluarganya Michelle kan agak bermasalah gitu ya. Dan dia tuh bilang gak ada flyer yang nyariin lo. Gak ada berita tentang orang hilang gitu yang nyariin lo segala macem. Dan gak ada pencarian apapun yang dijalanin untuk nyariin lo gitu. Dan ini tuh bikin si Michelle tuh mikir, ini apakah bener gitu ya? Dia tuh punya harapan bahwa seseorang bakal nyariin dia. Tapi di satu sisi dia juga mikir, jangan-jangan bener nih gak ada yang nyariin gua gitu. Jadi bayangin hopelessnya tuh gimana. Dan kenyataannya keluarganya Michelle tuh juga gak terlalu perhatian dan bahkan gak nyariin dia. Dan satu-satunya yang bikin Michelle ingin bertahan hidup tuh Joey, anaknya. Karena dia tuh benar-benar berharap untuk ketemu anaknya lagi suatu hari. Nah setelah beberapa minggu, si Michelle pun akhirnya dibawa ke ruangan di lantai atas, di mana jendela-jendela ruangan ini tuh udah dipapan. Dan dia pun dirantai di pipa penghangat ruangan di dalam ruangan ini gitu, di mana dia ini cuman dikasih matras yang kotor gitu loh. Dan disinilah di mana dia tuh sering diperkosa bahkan berkali-kali dalam sehari gitu. Dan biasanya abis si Castro merkosa dia, si Castro ini suka tiduran di matras ini sama dia. Dan bahkan ngajak ngobrol dia gitu loh, anehnya. Dan di salah satu obrolan ini, si Castro tuh bilang, gue bakal bawa pulang anak anjing untuk nemenin si Michelle. Dan benar aja, suatu hari Castro ngasih dia anak anjing dan si Michelle ini bener-bener sayang banget sama anak anjing ini. Tapi suatu hari, ketika Castro lagi mabok dan dia mau merkosa si Michelle, hari itu dia lupa untuk ngeluarin anjing ini sebelum merkosa si Michelle dari kamar tersebut. Dan si anjing ini pun berusaha untuk ngelindungin Michelle dari dia, gitu, jadi ngegonggong atau ngegigit. Dan lu bayangin deh, dia langsung ngambil anjing ini dan matahin leher anjing ini di depan Michelle. Dan udahnya si anjing ini dibiarin aja gitu, tergeletak di lantai. Dan si Michelle nih bener-bener hancur gitu loh ngelihat ini. Kasian banget gak sih si anjing ini? Dan Michelle juga sempat selama 4 bulan gak dikasih baju. Dimana dia harus tinggal di kamar kosong tersebut gitu, di atas matras kotor, dalam keadaan telanjang, bahkan waktu musim dingin. Dia juga gak dikasih mandi selama 8 bulan. Dan setelah hampir setahun dari penculikannya dia, Castro pun nyulik seorang cewek lain. Nah, korban kedua bernama Amanda Berry. Dimana dia ini lahir tanggal 22 April 1986. Dan dia menghilang pada tanggal 21 April 2003. Jadi cuma sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 gitu, sebelum Sweet 17-nya dia. Dan dia tuh terakhir kali terlacak sekitar pukul 8 malam ketika dia tuh lagi nelpon saudara perempuannya untuk ngasih tahu kalau dia ini bakal dapet tumpangan pulang dari teman kerjanya gitu, dimana dia tuh waktu itu kerja di Burger King. Dan hari itu setelah pulang kerja, si temannya ini tiba-tiba bilang dia gak bisa nganterin Amanda pulang. Dan karena ini tuh si Amanda kesal gitu kan, bete. Tapi tiba-tiba si Castro muncul dan nawarin tumpangan. Lagi-lagi dia bilang kalau anaknya dia ini pergi ke sekolah yang sama si Amanda. Dan karena ini Amanda pun percaya dan akhirnya masuk ke mobilnya Ariel Castro. Dan si Castro pun nawarin gitu, lu mau gak ke rumah gua gitu supaya lu bisa hangout sama anak gua. Dan karena si Amanda tuh hari itu lagi malas pulang gitu, dan dia pun akhirnya setuju. Dan waktu mereka nyampe, si Castro bilang, oh si anak gue ini ada di lantai atas. Dan akhirnya mereka pun sama-sama naik ke lantai atas. Dan waktu mereka udah naik ke atas, si Castro pun ngegiring Amanda ke sebuah ruangan yang terletak di sebelah kamarnya di mana dia nawan Michelle. Dan ketika mereka ada di ruangan itu, si Castro langsung nyuruh Amanda untuk buka celana. Dan si Amanda tuh langsung kaget gitu kan. Dan Castro pun langsung merkosa dia. Setelah itu, dia bawa Amanda ke basement, dan dia ngelakuin hal yang sama persis seperti apa yang dia lakuin ke Michelle. Dimana tangannya Amanda diikat, dan kakinya Amanda diikat pakai ikat pinggang, dan dia juga dipakein helm, dan si Castro bilang, jangan bersuara, dan gue bakal nganterin lu pulang. Dan Amanda pun ditinggalin di ruang yang gelap gulita, di keadaan diikat di tiang, dan cuman ada TV yang nyala. Dan berita penculikannya Amanda pun menjadi berita utama.
Dan bahkan si Amanda nih dikasih nonton beritanya dia gitu, dimana dia ngelihat ibunya dan saudara perempuannya gitu yang nangis-nangis di TV nyariin dia selama dia ditahan di ruang bawah tanah itu gitu loh. Tapi walaupun begitu, Amanda bilang ngelihat keluarganya di TV tuh, dia bilang itu bikin dia ngerasa dia harus terus maju. Dia harus bertahan hidup dan dia harus fight supaya suatu hari dia bisa bebas. Nah, si Castro nih bahkan sempet nelepon keluarganya Amanda dan dia itu bilang kalau Amanda nih pengen tinggal sama gua. Dia nggak bohong gitu, dia bilang kalau Amanda nih nggak mau tinggal di rumah lagi dan dia pengen nih tinggal sama gua gitu segala macam. Saat itu FBI mencoba ngelacak, tapi sayangnya nggak berhasil. Nah, pada hari keempat penculikannya Amanda, tanggal 24 April 2003, Amanda bilang kalau Castro nih akhirnya mindahin dia ke kamar tidur lantai atas dan ngiketin dia ke radiator atau ke penghangat ruangan gitu ya. Dan suatu hari si Castro tuh nanya ke Amanda, lu pengen apa gak dari toko gitu ya. Dan karena dia ngerasa baik hari itu gitu. Dan Amanda minta buku jurnal. Dan Castro pun ngebeliin dia buku jurnal. Dan Amanda tuh akhirnya make buku jurnal ini, dimana dia nulisin angka di bagian atas lembar buku ini sebagai indikasi berapa kali dia diperkosa setiap harinya. Dan Castro juga sering nyuruh Amanda untuk mandi bareng dia gitu ya. Bahkan Amanda bilang dia benar-benar harus naruh pikirannya dia itu di tempat lain supaya dia itu bisa kebal ketika semua kekerasan seksual ini terjadi sama dia. Nah, gak lama setelah dia bawa Amanda ke rumah ini, Michelle pun akhirnya hamil karena Michelle juga masih sering diperkosa. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, Michelle nih hamil seenggaknya 5 kali di rumah ini. Dan setiap kali Michelle hamil, dia sering dipukulin dan disiksa sama Castro supaya dia keguguran. Jadi Michelle ini sering ditonjokin perutnya, sering dibanting ke dinding gitu, dan si Castro juga sering nginjekin perutnya Michelle dan bahkan ngedorong Michelle untuk jatuh turun tangga. Castro juga sering gak ngasih makan Michelle setiap kali Michelle hamil gitu supaya dia kelaparan. Dan si Michelle juga dibilang adalah menjadi korban yang paling sering disiksa oleh Castro. Dimana setelah dia bebas, dia itu membutuhkan operasi rekonstruksi wajah karena semua tonjokan yang dia alamin gitu. Dan dia bahkan kehilangan pendengaran di satu telinga. Gila gak sih? Nah, di tanggal 2 April 2004, jadi setahun setelah penculikan Amanda, Castro pun menculik korban ketiga, Gina De Jesus. Gina saat itu berusia 14 tahun, di mana dia juga teman dekatnya Arlene, anak perempuannya Castro. Dan Castro ini juga kenal dan bahkan temenan sama ayahnya Gina. Dan pada hari si Gina diculik, Gina dan Arlene tuh lagi jalan pulang dari sekolah dan mereka pun akhirnya misah karena beda arah gitu. Dan ketika Gina ngelanjutin perjalanan pulang, mobil si Castro pun akhirnya muncul dan dia nanya ke Gina, kamu ngelihat anak gua nggak gitu? Dan Gina bilang, oh iya tuh dia belum jauh gitu. Dan si Castro bilang, oh kamu bisa bantuin saya nyariin dia nggak gitu? Dan si Gina tentu aja mau dong karena dia kenal kan sama si Castro. Dan akhirnya Gina pun masuk ke mobilnya Castro. Tapi si Castro ini malah bawa Gina ke rumahnya dan dia bilang dia minta bantuan untuk mindahin stereo. Lagi-lagi si Gina bilang aneh tapi ya udahlah gue bantuin gitu, lagi-lagi karena dia kenal sama si Castro. Dan Gina pun dibawa masuk ke rumahnya Castro, dimana Castro nih mulai nyentuh-nyentuh Gina gitu. Bahkan si Gina tuh bilang kayak lu ngapain sih gitu, lu bisa masuk penjara gitu ya. Dan si Castro pun bilang oke, gue akan anterin lu pulang sekarang, tapi lu gak bisa pulang dari pintu yang sama ketika lu masuk. Dan setelah ini, Castro pun langsung ngebawa Gina ke basement, dimana Castro ini mulai berusaha untuk ngikat Gina seperti korban-korban sebelumnya. Dan Gina pun langsung nendang-nendang, berontak-rontak gitu kan. Bahkan dia sempat nendang Castro dan bikin si Castro ini benar-benar kesakitan. Tapi Castro tetap bisa ngalahin dia dan mulai ngikat dia. Dan ketika Gina mulai teriak-teriak minta tolong, si Castro ini udah nyetel radio keras-keras di ruang tamu supaya gak ada yang bisa denger mereka. Dan Gina pun ditinggal dan dibiarin di basement itu berhari-hari. Dan Gina bilang pertama kalinya dia diperkosa sama Castro ini waktu tanggal 7 Mei 2004. Jadi sekitar sebulan lebih setelah dia diculik. Nah, jadi kehidupan mereka sebagai tawanannya si Castro ini seperti ini.
Awalnya si Gina ini adalah favorit barunya si Castro kan, karena dia ini baru diculik segala macam. Dimana si Gina ini dikasih kamar yang lebih bagus, dan si Castro ini sengaja gitu untuk kelihatan pilih kasih supaya si cewek-cewek ini itu iri dengan satu sama lain. Dan awalnya si Castro ini bener-bener hati-hati untuk misahin cewek-cewek ini, dan dimana mereka ini gak diizinin untuk ngobrol sama sekali. Gadis-gadis ini tuh kadang-kadang diizinin keluar dari kamar mereka untuk ngelakuin pekerjaan rumah gitu. Tapi mereka tuh punya aturan yang sangat ketat. Suatu hari di bulan Maret 2006, ibunya Amanda Berry tuh meninggal saat dia masih jadi tawanan Ariel Castro. Dan ini tuh benar-benar sedih banget karena Amanda bilang ibunya dia tuh gak akan pernah ngelihat putrinya dibebasin gitu. Ibunya Amanda ini meninggal karena gagal jantung. Dan iya si Amanda Berry tuh sedih banget itu karena ibunya dia gak bisa nyaksiin kebebasannya dia sekarang. Nah, waktu Amanda Berry ulang tahun yang ke-20, dia tuh sadar kalau dia ini mungkin hamil. Dan dia ini sangat-sangat ketakutan gitu. Karena yang benar aja gitu, dia hamil di keadaan seperti ini gitu, dimana dia dirantai ke dinding, dan dia cuma dikasih ember untuk buang air. Dia takut banget gitu kehidupan dia bakal gimana gitu kalau dia hamil atau bahkan punya anak di sini. Dan benar aja, Amanda Berry saat itu hamil dan dia pun ngelahirin anaknya bernama Joycelyn pada hari Natal tahun 2006. Dan saat itu si Amanda ini tuh favoritnya si Castro lah. Jadi beda dari perlakuan dia terhadap Michelle, si Amanda ini dibolehin untuk punya anak. Dan bahkan si Castro ini seneng gitu punya anak dengan Amanda. Nah, Amanda juga bilang kalau anaknya ini agak mirip gitu sama si Castro. Tapi dia ini benar-benar ngerasa kalau anaknya ini punya dia. Dan anaknya ini benar-benar sama sekali bukan punyanya si Castro. Gina juga bilang kalau si anak ini tuh jadi a good distraction lah buat mereka. Dimana dia bisa main sama anaknya Amanda, si Joycelyn ini gitu. Dan ketika mereka main sama Joycelyn, mereka lupa akan gilanya keadaan hidup mereka saat itu. Nah, si Joycelyn ini kadang-kadang diizinin untuk keluar di halaman belakang sama si Castro. Dan bahkan si Castro ini sempat bawa Joycelyn ke kebaktian minggu. Dan sepertinya tuh si Castro juga cukup sayang gitu sama si anak ini, dimana dia itu mengubah perilakunya si Castro lah terhadap perempuan-perempuan yang dia tahan ini. Tapi ini tuh bikin si Amanda agak gugup gitu, karena dia takut kalau si Castro tuh bakal molest anaknya gitu. Karena ya dia memang orang menjijikan gitu kan dari sananya. Dan Amanda juga berusaha memberikan kehidupan yang cukup normal buat Joycelyn sehari-harinya. Dimana mereka tuh pagi-pagi pura-pura bangun pagi gitu, dan mereka pura-pura pergi ke sekolah, mereka pura-pura jalan ke sekolah, dan Amanda juga pura-pura jadi guru gitu untuk ngajarin dia dan segala macem. Nah, suatu hari di bulan Mei tanggal 6 tahun 2013, seenggaknya 9 tahun kemudian, Joycelyn tuh lagi keluar kamar dan dia pun turun ke bawah. Dan dia tuh balik lagi ke atas dan dia bilang ke Amanda kalau dia gak bisa nemuin ayahnya yang adalah Castro. Dan ayahnya tuh kemungkinan besar lagi keluar rumah, kata Gina. Dan Amanda tuh langsung berdebar-debar jantungnya. Dia bilang, apakah gue harus ngambil resiko ya hari ini? Apakah gue harus berusaha kabur gitu ya? Ini mumpung banget nih dia lagi gak dikunciin gitu dan dia bisa turun ke bawah segala macem. Dan Amanda bilang gue harus ngelakuin sesuatu sekarang gitu. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Amanda tuh bisa buka pintu kamarnya yang gak kekunci sama si Castro. Dan dia bisa turun ke lantai bawah. Dan Amanda juga bahkan nemuin pintu depan tuh gak kekunci. Tapi di luarnya pintu depan itu ada pintu lagi yang mereka sebut sebagai pintu badai. Dan si pintu ini tuh digembok. Tapi untungnya di pintu ini tuh ada sebuah lubang di mana si Amanda nih bisa ngejulurin tangannya keluar dan dia pun melambai-lambaikan tangannya dan teriak-teriak minta tolong. Ada seseorang yang lewat tapi kayak orang itu gak mau ikut campur gitu, jadi dia gak nolongin Amanda Berry. Tapi tetangganya si Castro yang bernama Charles Ramsey, dia pun muncul. Dan dia juga berusaha untuk ngebantuin Amanda, di mana dia kayak berusaha ngebuka pintu ini, cuman gak bisa gitu karena pintu ini digembok. Dan akhirnya si tetangga ini nendangin bolongan di pintu tersebut sampai akhirnya lubang itu cukup besar
untuk si Amanda bisa ngerangkak keluar dari lubang tersebut. Dan setelah itu mereka pun langsung nelpon polisi, di mana di transkrip 911 call-nya Amanda terhadap polisi ini, dia bilang, "Hello police, help me, I'm Amanda Berry, I've been missing for 10 years, and I'm here, and I'm free now." Dan polisi pun langsung datang ke rumah tersebut dan nyelamatin Gina dan juga Michelle. Pada tanggal 1 Agustus 2013, Ariel Castro dijatuhin hukuman seumur hidup, ditambah 1000 tahun penjara setelah dia ngaku bersalah atas 937 dakwaan penculikan dan pemerkosaan. Iya, jadi dia itu bakal membusuk di penjara selamanya. Tapi pada tanggal 3 September 2013, jadi cuman sebulan setelah dia didakwa, dia ditemuin tewas di sel penjaranya karena dia telah bunuh diri. Oh my god, ngeselin banget gak sih? Kayak pengecut banget lu bunuh diri gitu. Dan setelah itu rumahnya si Castro nih bener-bener dihancurin dan sekarang dijadiin taman. 2 tahun kemudian, Gina De Jesus dan Amanda Berry lulus dari sekolah SMP-nya dan mereka berdua bersama-sama nulis memoir tentang cerita mereka yang berjudul Hope, A Memoir of Survival in Cleveland, yang dirilis pada bulan April 2015. Amanda juga sekarang bekerja dengan stasiun berita lokal yang ngeliput anak-anak orang yang dewasa yang hilang di daerah Cleveland. Selain itu, Michelle Knight juga sekarang udah punya hidup yang bahagia. Dia ketemu suaminya yang dibilang the love of her life, yang bernama Miguel Rodriguez, dan dia juga ngeganti namanya dia secara legal menjadi Lily Rose Lee. Dan dia juga pengen memulai hidup baru dengan nama yang baru ini. Dia juga memulai non-profit organization yang bernama Lily's Ray of Hope untuk ngebantu korban-korban child abuse, domestic violence, dan juga human trafficking. Ya, jadi korban-korbannya si Ariel Castro ini sekarang udah punya hidup yang bahagia untungnya, dan cerita mereka nih bener-bener menginspirasi banyak orang untuk supaya lebih aware dari kasus-kasus penculikan seperti ini gitu loh. Dan mereka juga memakai pengalaman mereka untuk ngebantu korban-korban penculikan dan kekerasan lainnya yang pastinya keren banget lah pokoknya. Dan itulah cerita dari Michelle Knight alias Lily Rose Lee, Amanda Berry, dan Gina De Jesus. Ya, kalau kalian punya pendapat atau kalian punya opini apapun, kalian bisa komen di YouTube-nya Scarier Than Ghosts. Kalian juga bisa komen di Instagram kita @scarier-than-ghosts. Kalian juga bisa follow dan dengerin podcast ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. And don't forget, don't be scared of ghosts. Be scared of kidnappers. Don't talk to strangers ever. Don't even talk to people you kinda know. Okay, bye.